Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Adab menuju masjid. Dalam rangka memotivasi kaum muslimin untuk memakmurkan masjid, Allah memberikan banyak janji dan keutamaan bagi orang yang menghadiri sholat jamaah. Di antaranya, hadis dari Ibnu Mas'ud, "Ma min rajulin yatatahharu fayuhsinu at-tuhur, thumma ya'midu ila masjidin min hadhil masajid, illa kataballahu lahu bikulli khatwatin yakhtuha hasanah, wa yarfa'uhu biha darajah, wa yahuttu anhu biha sayyi'ah." Jika seseorang wudu dengan sempurna, kemudian menuju masjid, maka Allah akan mencatat setiap langkahnya sebagai pahala untuknya, mengangkat derajatnya, dan menghapuskan dosanya. Hadis riwayat Muslim. Untuk menyempurnakan pahala Anda ketika menuju masjid, berikut beberapa adab yang diajarkan Rasulullah SAW ketika berangkat ke masjid. Pertama, berwudulah dari rumah dan bukan di masjid. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan keadaan yang sesuai sunnah adalah berwudu di rumah dan bukan di masjid. Di antaranya adalah hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Man tawadda'a lis-salati fa asbagha al-wudu'a, thumma masya ila as-salati al-maktubah, fa shallaha ma'an nasi aw ma'al jama'ati aw fil masjidi, ghafarallahu lahu dhunubahu." Siapa yang berwudu untuk salat dan dia sempurnakan wudunya, kemudian dia menuju masjid untuk salat fardu, lalu dia ikut salat berjamaah atau sholat di masjid, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. Zahir hadis ini, wudu tersebut dilakukan sebelum berangkat menuju masjid. Itu artinya, wudu tersebut dilakukan di rumah. Di samping itu, terdapat dalil tegas yang menunjukkan hal ini. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man tatahhara fi baitihi, thumma masya ila baitin min buyutillahi liyaqdiya faridatan min faraidillah." Siapa yang berwudu di rumahnya, kemudian berjalan menuju salah satu rumah Allah untuk menunaikan sholat wajib, dan seterusnya. Hadis riwayat Muslim. Kedua, gunakan pakaian yang sopan nan suci. Allah berfirman yang artinya, "Ya bani Adama, khudhu zinatakum inda kulli masjidin." Wahai Bani Adam, gunakanlah perhiasan kalian setiap kali menuju masjid. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Sebagai orang yang beriman, seharusnya kita merasa malu ketika mengenakan kaos atau pakaian tidak sopan ketika menuju masjid, sementara kita sadar bahwa kita hendak menghadap Allah. Ketiga, bacalah doa ketika keluar rumah. Di antara doa yang disyariatkan adalah Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wa la quwata illa billah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Membaca doa ini ketika keluar rumah memiliki keutamaan besar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, apabila ada orang yang keluar dari rumahnya, kemudian dia membaca doa di atas, dikatakan kepadanya, kamu diberi petunjuk, kamu dicukupi, dan kamu dilindungi. Maka setan-setan pun berteriak. Kemudian ada salah satu setan yang berkata kepada lainnya, bagaimana kalian bisa menggoda orang yang sudah diberi petunjuk, dicukupi, dan dilindungi? Hadis riwayat Abu Dawud, Turmudi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Doa ini sangat ringkas, mudah dibaca, namun keutamaannya besar. Tidak dijumpai riwayat yang menganjurkan mengangkat tangan ketika membaca doa ini. Keempat, gunakanlah sandal atau alas kaki lainnya dengan mendahulukan kaki kanan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi."
Nabi SAW suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, bersuci, dan yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan yang lainnya. Kelima, berjalanlah menuju masjid dengan tenang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Idza sami'tumul iqamata famshu ila sholati wa 'alaikum bis sakinati wal waqar wa la tusri'u." Apabila kalian mendengar iqamah, berjalanlah menuju salat dan kalian harus tenang dan jangan buru-buru. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di samping itu, dengan berjalan tenang, kita akan mendapatkan banyak pahala, karena setiap langkah kaki kita dicatat sebagai pahala dan menghapus dosa. Di antara hikmah larangan terburu-buru ketika sholat, agar kita tidak ngos-ngosan ketika melaksanakan sholat. Nafas tersengal-sengal ketika sholat bisa menyebabkan sholat kita menjadi sangat terganggu. Keenam, membaca doa ketika menuju masjid. Di antara doa yang diajarkan Nabi SAW adalah, Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi basari nura, wa fi sam'i nura, wa an yamini nura, wa an yasari nura, wa fawqi nura, wa tahti nura, wa amami nura, wa khalfi nura, wa ja'alli nura. Ya Allah, jadikanlah cahaya di hatiku, cahaya di penglihatanku, cahaya bagi pendengaranku, cahaya di sebelah kananku, cahaya di sebelah kiriku, cahaya di atasku, cahaya di bawahku, cahaya di depanku, cahaya di belakangku, berikanlah cahaya untukku. Hadis riwayat Bukhari. Ketujuh, sesampainya di masjid, lepas sandal dengan mendahulukan kaki kiri. Sunnah ini dinyatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Idan ta'ala ahadukum falyabda' bil yumna, wa idza khala'a falyabda' bis shimal." Apabila kalian memakai sandal, mulailah dengan kaki kanan, dan jika melepasnya, mulailah dengan kaki kiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedelapan, masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, Nabi SAW suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, bersuci, dan yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan yang lainnya. Para ulama mengatakan, semua kegiatan yang baik dianjurkan mendahulukan bagian tubuh yang kanan. Termasuk dalam hal ini adalah mendahulukan kaki kanan ketika masuk masjid. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Minas sunnati idza dakhaltal masjida an tabda'a birijlikal yumna, wa idza kharajta an tabda'a birijlikal yusra." Termasuk ajaran Nabi SAW, ketika Anda masuk masjid, Anda mendahulukan kaki kanan, dan ketika keluar, Anda mendahulukan kaki kiri. Hadis riwayat Hakim, beliau sahihkan dan disetujui Ad-Dhahabi. Kesembilan, berdoalah ketika masuk masjid. Ada banyak doa yang diajarkan Nabi SAW. Dan sekali lagi, sikap yang tepat adalah diamalkan semuanya. Berikut beberapa doa ketika masuk masjid. Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bismillah, salawat dan salam untuk Rasulullah. Hadis riwayat Ibnu Sunni, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu untukku. Hadis riwayat Muslim. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung, dengan wajahnya yang mulia, dengan kekuasaannya yang langgeng dari godaan setan yang terkutuk. Untuk doa terakhir ini, terdapat keutamaan khusus dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi SAW ketika masuk masjid
Beliau membaca doa di atas, kemudian beliau bersabda, "Jika orang membaca doa ini, maka setan berteriak, 'Orang ini dilindungi dariku sepanjang hari.'" Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Ke-10, salat tahiyatul masjid jika masih memungkinkan. Nabi SAW berpesan, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka'a raka'atain." Apabila kalian masuk masjid, jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Itulah sholat tahiyatul masjid. Semoga kita dimudahkan untuk mengamalkannya.